pertanyaan pertama tadi itu soal kasus ya, sebagai kehidupan baik dalam kehidupan berumah tangga maupun begitu juga dalam kehidupan lingkungan sekolah tidak terlepas dari kasus. Selama saya menjabat kepala sekolah sampai hari ini untuk kasus-kasus yang besar belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi. Tetapi kasus-kasus kecil misalnya tabrakan kegiatan. Di satu sisi misalnya jadwal saya harus mengadakan supervisi di kelas. Tapi di satu sisi saya juga harus mengikuti kegiatan di borong berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah. Saya tidak bisa dua-duanya saya lepas atau saya bersikap asuh-asuh, tapi saya lebih memilih. Misalnya untuk di sekolah, saya bisa komunikasikan dengan guru, misalnya guru yang saatnya mau disupervisi, saya bisa memberikan waktu ditunda dengan alasan yang sangat mendasar, saya harus menyelesaikan kegiatan saya di borong. Kemudian saya juga tidak serta-merta meninggalkan sekolah, tapi saya memberikan wewenang kepada wakil kepala sekolah untuk bisa berada atau menggantikan posisi saya dulu untuk sementara waktu di sekolah. Sedangkan untuk misalnya kegiatan yang sudah terlanjur diagendakan untuk guru tersebut, maka itu bisa ditunda dengan berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu yang pernah saya buat selama ini. Luar biasa sekali. Bagaimana dengan misalnya dua situasi, ada situasi yang benar dan salah misalnya terkait dengan pelanggaran indisipliner di sekolah misalnya, kira-kira bagaimana jalan keluar itu dalam pengambilan keputusan? Segala pengambilan keputusan itu kalau selama saya menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa mengambil keputusan saya seorang diri. Misalnya ada kesalahan atau segala situasi yang kurang baik di sekolah ataupun ada sesuatu yang tidak baik, kami selalu mengadakan rapat yang belum pernah diagendakan, rapat dadakan. Misalnya ada sesuatu yang terjadi, maka saya sebagai pimpinan di grup, saya biasanya menggunakan komunikasi itu menggunakan grup sekolah. Kami manfaatkan grup sekolah itu, saya sampaikan bahwa ada hal-hal penting yang perlu kita siapkan dan disampaikan. Dan dalam rapat tersebut juga dibuat catatan atau ada notulen rapatnya, apa yang menjadi pembicaraan kami, dan sampai dengan hasilnya itu keputusan apa yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi itu yang pernah saya lakukan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali memang untuk koordinasi ya dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kalau misalnya yang paling efektif dilakukan ketika misalnya ada sebuah persoalan yang kasusnya besar dan berat misalnya yang imbasnya kepada lembaga sekolah, kira-kira pengambilan keputusannya efektif itu seperti apa misalnya? Misalnya baru-baru ini contohnya kasus PIP. Ya. Kasus PIP, saya sebagai pimpinan, saya selalu mengontrol kegiatan dari operator saya menyangkut penerima daftar siswa penerima PIP. Dan tugas operator itu mengajukan semua anak-anak yang dikategorikan tidak mampu, termasuk anak-anak yang masih orang tuanya belum PNS. Sedangkan yang PNS itu atau yang ASN itu tidak boleh diajukan. Tetapi kami pernah mengalami masalah bagaimana muncul dalam daftar yang dikeluarkan dari pusat bahwa yang penerima PIP itu hanya segelintir anak. Tapi ada orang siswa buat di medsos menyangkut kebijakan saya sebagai kepala sekolah dan tentang sekolah kami menyangkut PIP. Dan sikap saya itu saya juga tidak membalas di media sosial, tetapi saya sebagai pimpinan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua siswa itu supaya bisa menjelaskan bagaimana mekanismenya untuk penerima PIP. Dan juga melalui rapat komite saya bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dana yang turun ke sekolah. Jadi dalam menghadapi sikap seperti itu yang berefek kepada sekolah, saya mengambil sikap melakukan panggilan kepada orang tua, kemudian membahas masalah itu dalam rapat komite, karena dalam rapat komite itu menghadirkan orang tua siswa dan guru-guru.
Jadi itu yang saya Luar biasa lakukan. sekali Ibu. Memang itu pemikiran-pemikiran yang kritis dalam menyelesaikan persoalan. Baik, bagaimana misalnya yang selama ini kasus-kasus yang sudah pernah Ibu tempuh selama ini, apakah memang dalam penyelesaiannya ada jadwal khusus? Misalnya hari ini ada kasus, apakah sudah ada jadwal khusus yang dilaksanakan atau langsung saja diberikan dalam pengambilan keputusan, atau ada hari-hari lain lagi dalam pengambilan keputusan? Misalnya tadi PIP atau yang tadi terkait soal waktu yang di dinas dan yang di sekolah. Baik. Kalau waktu khusus tergantung situasi Pak. Misalnya kejadian anak berkelahi, berarti saya menyelesaikan langsung, tidak melalui proses dipanggil dulu balik kelasnya, kemudian piket yang bertugas, kemudian diselesaikan pemanggilan kepada siswa yang misalnya mereka rebut ballpoint atau segala macam, karena kebiasaan anak SD itu rebut ballpoint atau saling mengganggu, saling melempar. Saat-saat seperti itu, kondisi seperti itu saya tidak langsung berlarut-larut. Ketika ada penyampaian ke saya, maka saya panggil balik kelas, berpiket, dan di guru bagian kesiswaan untuk menyelesaikan supaya tidak terkesan anak-anak itu ada sifat dendam, sehingga anak itu yang berkelahi langsung berdamai. Begitupun juga kalau ada kasus antara guru, misalnya ada sedikit permasalahan antara guru, maka saya juga memanggil guru tersebut. Begitupun juga ketika saya ada suatu hal terhadap guru, saya juga memanggil guru dalam ruangan saya, bicara dari hati ke hati, tidak serta-merta saya membahasnya di ruang umum atau di depan umum, tapi saya memanggil secara pribadi, ataupun saya menggunakan media HP, saya berkomunikasi lewat HP, chat pribadi ke guru-guru saya mengenai sesuatu yang misalnya yang kurang baik, sehingga segala kejadian di sekolah saya tidak berlangsung lama. Misalnya kejadian hari ini sampai berlarut-larut, saya betul-betul menjaga kondisi di sekolah, baik itu tentang KBM, dan yang lebih rawan itu menyangkut keuangan. Soal keuangan itu saya sangat transparan sekali. Saya melibatkan bendahara, kemudian operator, sehingga kegiatan keuangan juga di sekolah betul-betul saya laporkan, baik hasil misalnya hasil dari kebun, misalnya dari kebun cengkeh, hasil uang komite anak sekolah juga yang diperuntukkan kelebihan dari pembayaran gaji komite, maka itu dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan atau alat-alat sekolah yang tidak didanai dana BOS, sehingga tidak terkesan bahwa ada penggunaan dana dari kepala sekolah ataupun bendahara yang sesuka hatinya. Sejauh ini untuk keuangan di sekolah, mengenai masalah keuangan sekolah, sejauh ini aman karena masih bersifat transparan. Kemudian gaji-gaji guru juga saya bayar sesuai dengan mekanismenya dan sesuai tepat waktu. Itu untuk sementara. Luar biasa ini. Ya. Baik, lebih lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus Pak Aryan, saya juga selalu berkoordinasi. Misalnya saya memiliki atasan saya adalah pengawas sekolah. Hal apapun, sekecil apapun, hal yang baik, hal yang tidak baik dalam sekolah saya, orang pertama yang saya sampaikan adalah pengawas, karena saya tahu bahwa di atas saya adalah sebelum ada pengawas, yang setelah itunya nanti pengawas mungkin yang bisa sampaikan ke atasan lagi, misalnya kepala bidang atau kepada kepala dinas di Borong. Tetapi sejauh ini sepanjang saya jadi kepala sekolah, saya selalu menyampaikan segala sesuatunya ke pengawas dulu. Ketika pengawas datang ke sekolah ataupun melalui chat pribadi, karena kami juga di gugus juga melibatkan pengawas dalam grup gugus, sehingga kalau ada masalah-masalah apa, orang pertama yang saya ceritakan adalah kepada pengawas. Itu hal-hal yang sangat internal. Tetapi mengenai kepemimpinan saya selalu berguru. Kebetulan kakak saya adalah guru teladan, sudah menerima beberapa piala di tingkat nasional. Yang walaupun tugasnya di luar, tapi saya selalu berkomunikasi, meminta tips-tips menjadi pemimpin yang baik. Kemudian karena umur saya juga belum terlalu stabil, menyangkut kematangan emosional saya.
saya masih belum siap sebenarnya menjadi pemimpin karena saya masih emosian, tetapi saya banyak belajar. Bahkan saya juga berguru kepada senior-senior macam Bapak Paul atau teman-teman, bahkan ada yang umurnya kepala sekolah itu di bawah saya, macam Ibu Kepala Sekolah Lame itu, Grace Lame. Grace. Itu adalah selalu menjadi motivator saya. Kemudian ada juga Kepala Sekolah Mombo, Kepala Sekolah Batu Lanur. Itu selain mereka juga kemampuan IT-nya bagus, kemudian kematangan emosionalnya bagus, saya selalu meminta pendapat mereka dan beberapa teman-teman kepala sekolah. Dan juga bukan hanya itu, saya juga selalu berguru kepada teman-teman guru saya yang saya lihat kontrol emosinya sudah sangat baik dan juga memiliki pengalaman yang walaupun mereka juga belum kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Luar biasa Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan terkait dilema etika? Pengalaman saya menghargai sebuah keputusan. Ketika itu adalah sebuah keputusan, saya sendiri yang mengambil keputusan, saya harus menghargai keputusan saya. Kemudian lebih banyak kepada saya mendengarkan. Saya mengambil keputusan ketika itu adalah yang dianulir adalah suara terbanyak dan kesepakatan terbanyak. Sehingga segala sesuatu kesepakatan itu siap saya pertanggungjawabkan karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan saya sebagai pengambil keputusan. Saya hanya mensahkan dari keputusan bersama. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya pikir sudah selesai pembicaraan kita dan hari ini saya mendapatkan begitu banyak bekal bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan kiranya dari informasi dan pengalaman yang Ibu miliki itu menjadi pegangan bagi saya di kemudian hari ketika suatu saat menjadi pemimpin. Bagi saya pribadi, inilah yang saya pakai. Dan Ibu terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu. Harapan saya Parian nanti akan mengikuti jejak kami seorang pemimpin di sekolah Bapak ataupun di sekolah lain, karena saya lihat kemampuan secara individunya sudah sangat matang dan sudah sangat bagus, dan saya lihat dari pencapaian selama ini sudah sangat bagus, dan semoga harapannya tahun ini adalah tahun rezeki. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih. Foto sama di